Om Swastiastu. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok Ekonomi Perdagangan, yaitu kelompok sejarah TL. Sekarang kami akan membuat video mini vlog. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nagisi Cinatrana, nomor absen 1. Saya Dewi Nyolandari, nomor absen 3. Saya Putus Indah Darmayanti, nomor absen 29. Saya Niwen Santi, nomor absen 33. Saya Gede Putra, absen 7. Dan teman kami lagi satu, Kadek Dikayana, Absen 8. absen 8. Selamat menikmati. Enjoy. Baik, yang pertama ada penjelasan secara singkat tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa datang ke Indonesia karena tertarik pada kekayaan rempah-rempahnya seperti lada, cengkeh, dan pala yang sangat bernilai tinggi di Eropa. Kedatangan mereka juga didorong oleh 3G, yaitu gold, glory, dan gospel, yaitu mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama. Awalnya mereka datang untuk berdagang, tetapi lama-lama berubah menjadi penjajahan dan penguasaan di wilayah Indonesia. Baik, selanjutnya adapun pengaruh Eropa terhadap ekonomi perdagangan secara umum. Yang pertama itu ada monopoli dagang. Jadi Eropa itu memperkenalkan sistem monopoli dagang yang mana itu menggeser sistem pasar bebas sebelumnya. Yang mana monopoli dagang itu yaitu adalah sistem yang mana adanya kuasa dari satu pihak yang menguasai seluruhnya. Seperti contohnya petani menyetor hasil panen mereka terhadap bangsa Eropa yang mana bangsa Eropa lah yang menentukan sendiri harganya. Selanjutnya itu ada infrastruktur. Jadi bangsa Eropa itu membangun adanya jalan raya dan juga rel kereta api untuk mempermudah melakukan adanya pengiriman barang ekspor. Selanjutnya ada pusat ekonomi baru. Nah, bergesernya jalur perdagangan dari pelabuhan tradisional ke pelabuhan bentukan Eropa. Contohnya seperti Batavia. Jadi intinya terjadi peralihan dari perdagangan rakyat yang mandiri menjadi sistem ekonomi kolonial yang terorganisir namun eksploitatif. Baik, selanjutnya itu ada pengaruh Eropa di bidang ekonomi di lingkungan sekolah. Yang pertama, itu ada sistem jual beli di kantin sekolah. Adanya kegiatan jual beli dengan uang di kantin merupakan pengaruh sistem ekonomi modern dari Eropa. Yang kedua, itu ada penggunaan mata uang. Transaksi di sekolah, baik di kantin maupun koperasi, itu sudah menggunakan mata uang, bukan lagi menggunakan barter sebagai dampak ekonomi uang yang dikenalkan oleh Eropa. Yang ketiga, itu ada koperasi sekolah. Konsep koperasi berasal dari Eropa dan diterapkan di sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa. Yang keempat, itu ada manajemen dan pembukuan keuangan. Sekolah menggunakan sistem pencatatan keuangan yang rapi dan teratur, mengikuti sistem ekonomi modern dari Eropa. Dan yang kelima, itu ada pembagian kerja dan profesi. Adanya petugas kantin, bendahara kelas, dan pengelola koperasi mencerminkan sistem pembagian kerja ekonomi modern. Jadi kesimpulannya, pengaruh Eropa dalam bidang ekonomi dapat dilihat di sekolah melalui sistem jual beli, penggunaan uang, koperasi, dan pengelolaan keuangan yang teratur. Baik, sini saya akan jelaskan perbedaan ekonomi perdagangan sekolah dan perdagangan dengan pihak luar. Terletak pada skala tujuan dan cara pelaksanaan. Contoh di sekolah, skala kecil dan sederhana. Biasanya untuk latihan belajar atau kegiatan kewirausahaan siswa. Barang yang dijual terbatas, permainan ringan, alat tulis, kerajinan. Dengan pihak luar sekolah, skala lebih besar dan lebih kompleks, bertujuan mencari keuntungan ekonomi dan barang atau jasa lebih beragam. Pembeli masyarakat umum menggunakan sistem bisnis nyata, modal besar, promosi, izin usaha. Sekian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang proses akulturasi di daerah wilayah sekolah, di mana proses akulturasi di daerah sekolah itu dipengaruhi oleh perbedaan siswa-siswi, guru, dan juga staf di sekolah. Mulai dari perbedaan budaya, suku, dan juga perbedaan latar belakang seperti tempat tinggal. Nah, contohnya yaitu ada perubahan pola pikir komunikasi, juga ada akulturasi dalam tradisi dan perayaan,
Dan yang terakhir itu ada kurikulum dan metode belajar.